Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fadila dengan NIM 2119121200012. Saya merupakan mahasiswi aktif dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, kemudian visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta visi, misi, dan tujuan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai visi dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi Universitas Lambung Mangkurat ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional sehingga rumusan visi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga kata kunci di atas diuraikan dalam jabaran sebagai berikut. Yang pertama, terkemuka, merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan ipteks yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Yang kedua, berdaya saing, merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, produk riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan. Yang ketiga, lingkungan lahan basah atau wetland, merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer yang bisa juga disebut sementara, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin. Termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah atau surut tidak melebihi 6 meter. Secara geografis ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai misi dari Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, untuk mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat terkemuka dan berdaya saing di lingkungan lahan basah, dikembangkan 4 misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ipteks yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagai baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Dan yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, saya akan masuk pada pembahasan dari tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Berdasarkan 4 misi yang telah saya paparkan sebelumnya, ditetapkan tujuan untuk setiap misi sebagai berikut. Tujuan misi yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ipteks yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua,
terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, kita bahas yuk mengenai visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Untuk mewujudkan visi tersebut, tentunya Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat juga mengemban beberapa misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sekarang, kita masuk pada pembahasan mengenai tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan yang pertama yaitu terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan visi, misi, serta tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visinya adalah menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang terakhir, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan misi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, maka terdapat dua tujuan yang akan dicapai. Tujuan umum, yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif baik secara teoretik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah.
Yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk: pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif, bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat didasarkan pada 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: 1. Mampu melaksanakan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skills. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development, program planning skills. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community development. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Next, kita masuk ke pembahasan mengenai penjabaran dari kata miracle. 8 kompetensi yang telah saya sebutkan sebelumnya akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil yang mana diharapkan sesuai dengan kualifikasi miracle. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manager, innovator, researcher, apprentice, communitarian, leader, dan educator.
Berdasarkan karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional tersebut, maka profil lulusan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah sarjana kesehatan masyarakat yang mampu menjadi seorang manajer, inovator, peneliti, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin dan pendidik di bidang kesehatan masyarakat, serta mampu melakukan analisis situasi kesehatan berdasarkan evidence-based permasalahan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Pertama, manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua, innovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif, bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Caranya yaitu menetapkan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian penetapan kriteria pemberian bobot masalah dan menentukan scoring pada tiap masalah, lalu penyusunan POA atau Planning of Action untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut. Dan untuk itu dilakukan penelitian. Dalam penelitian dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. Keempat, apprentice, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup, mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat sebagai orang yang terlatih dalam ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan mengenai cara-cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan. Dengan kata lain, ilmu kesehatan masyarakat ini memiliki keahlian atau profesional terhadap ilmu mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan masyarakat lainnya. Kelima, communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Sebagai agen komunikasi dalam masyarakat, tentu harus merakyat. Bidang kesehatan masyarakat memerlukan pribadi yang kuat yang berupaya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. Ilmu ini sangat ideal bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan kepuasan bahwa mereka ingin bekerja untuk memperbaiki kehidupan orang lain. Selain itu, dituntut juga untuk selalu dekat dan bersama masyarakat, karena masyarakat tersebutlah objek terpenting dalam ilmu ini. 6. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menentukan visi untuk kesehatan masyarakat. Leader atau pimpinan adalah seseorang yang mampu mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengajarkan bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui berbagai jenis promosi kesehatan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketujuh, educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk tetap hidup sehat. Sebagai pendidik dalam ilmu kesehatan masyarakat, terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan dan masyarakat sebagai kelompok yang mendapatkan pendidikan kesehatan. Pendidikan atau educator ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan untuk mencegah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan.
Sekian penjelasan dari saya mengenai visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, serta program studi kesehatan masyarakat yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Saya harap video tadi dapat membuka dan menambah wawasan bagi teman-teman sekalian, dan semoga bisa bermanfaat untuk kini dan nanti. Thank you for watching this video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.